Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Nurhazak Antriono, biasa dipanggil Zaki. Saya dari asisten praktikum antena. Ingin menjelaskan tentang modul 3 praktikum antena, yaitu antena microstrip. Tujuan praktikum di sini yaitu pertama memahami dan mengerti konsep dasar dari antena microstrip. Kedua, mampu merancang antena microstrip sederhana dengan bantuan aplikasi CST. Ketiga, mampu menganalisa hasil simulasi dari antena microstrip yang telah dirancang. Keempat, mampu membandingkan hasil simulasi dari antena microstrip yang telah dirancang. Antena microstrip adalah antena yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada lapisan substrat, patch, dan ground. Antena microstrip dapat menggunakan banyak jenis substrat, dan nilai konstanta dieлекtriknya substrat bervariasi. Substrat yang baik digunakan untuk mendukung kinerja antena adalah substrat dengan nilai konstanta dielektrik yang lebih kecil, karena memberikan efisiensi yang lebih tinggi dan bandwidth yang lebih besar, tetapi dengan ukuran komponen yang lebih besar. Ini adalah salah satu contoh untuk antena microstrip. Komponen antena microstrip yang pertama di bagian bawah yaitu ada ground plane. Ground plane itu sendiri adalah bagian terendah dari antena microstrip yang bertindak sebagai reflektor yang tugasnya merefleksikan radiasi yang dihasilkan dari elemen peradiasi tersebut sehingga pola radiasi yang diinginkan dapat tercapai. Ground plane sendiri biasanya berbahan kuper atau tembaga. Yang kedua, lapisan setelah ground plane yaitu ada substrat. Substrat merupakan bagian di antara ground plane dan dengan patch pada antena microstrip. Antena microstrip menggunakan substrat dengan karakteristik konstanta dieelektrik atau epsilon R. Untuk mendapatkan performa antena yang baik, diharuskan menggunakan substrat yang tebal, dikarenakan memiliki konstanta dieelektrik yang rendah, efisiensi substrat yang lebih baik, dan memiliki bandwidth yang lebih lebar. Di sini ada jenis-jenis bahan material dan nilai konstanta dielektriknya masing-masing. Ketiga yaitu ada bagian patch. Bagian patch antena microstrip terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari persegi, persegi panjang, bulat, eliptikal, segitiga, seperti cincin. Semakin kecil ukuran patch antena, maka frekuensi kerjanya akan lebih besar dan sebaliknya. Lalu setelah itu ada teknik pencatuan di antena microstrip. Yang pertama ada microstrip fit line. Teknik microstrip line sangat mudah untuk difabrikasi, memiliki model yang sederhana serta mudah untuk match hanya dengan mengatur posisi fit tersebut. Teknik ini menggunakan strip kecil sebagai line tambahan yang langsung dihubungkan ke patch antena. Bisa dilihat di gambar, fit line-nya itu langsung menyatu ke patch. Yang kedua, proximity coupled. Proximity coupling merupakan teknik pencatuan yang memiliki keunggulan pada bandwidth yang lebih besar dan radiasi tambahan yang kecil. Teknik ini sangat sulit difabrikasi. Pencatuan proximity coupling merupakan turunan dari pencatuan microstrip line. Bisa dilihat di gambar, posisi fit line-nya sendiri itu di antara dua substrat. Jadi pertama ada di ground plane, substrat, fit line, substrat lagi, baru ke patch. Ketiga ada coaxial probe. Pada teknik pencatuan coaxial probe, bagian dalam konduktor dari coax ditambahkan ke dalam patch radiasi, sementara bagian luar konduktornya dihubungkan dengan ground plane. Teknik pencatuan ini juga sering digunakan karena mudah difabrikasi. Terakhir ada insert fit. Penggunaan insert fit sebagaimana gambar bertujuan untuk mempermudah dalam pengontrolan impedansi input pada antena microstrip dengan memperhatikan lebar insert fit dan panjang insert fit. Bisa dilihat di gambar ada sedikit potongan di samping kiri kanan
pada feed line-nya. Di situ letak insert feed-nya. Untuk prosedur praktikum dilanjutkan menggunakan CSS Student Edition. Kita mulai prosedur modul 3 menggunakan aplikasi CSS Student. Pertama, new template untuk membuat project baru, pilih microwave dan RF atau optical, pilih antena, lalu di next. Untuk microstrip sendiri, kita memilih bagian planar. Pilih time domain. Lalu untuk dimensinya di setnya di milimeter dan frekuensi yang kita ingin gunakan yaitu di gigahertz. Untuk frekuensi minimum atau frekuensi bawahnya kita pakai 0,5 GHz dan frekuensi max atau frekuensi tinggi atasnya itu di 1,5 GHz. Di bagian monitor diklik E-field, H-field, dan far-field. Di sini kita dapat frekuensi tengahnya yaitu ada di 1 GHz. Lalu di next, beri nama. Lalu langkah selanjutnya adalah mengisi parameter list. Pertama ada WG, yaitu lebar ground, dengan nilai 50. LG-nya sama 50 juga. Untuk WP itu lebar patch dengan 37. LP panjang patch 29. Ada T adalah ketebalan tembaga atau cooper, nilainya besarnya biasanya 0,035. Setelah itu H itu tebal substrat 1,6. Selanjutnya karena kita di sini merancangnya insert feed, jadi kita membuat ukuran insert feed-nya. Kita masukkan F untuk lebarnya. Lebarnya 1 dan G adalah panjang insert feed-nya 2,12. Lalu untuk feed line-nya kita gunakan WF untuk lebarnya bernilai 3. Lalu kita mulai membuat antenanya dengan mengeklik bagian modeling. Di sini ada lambang kotak bricks. Kita pencet, pilih escape. Ini dinamakan, kita membuat ground plane dulu di bagian bawah. Kita isi di sini X min-nya min WG per 2. X max-nya WG per 2. Y min-nya ke sumbu Y berarti memakai LG min LG per 2 dan LG per 2. Untuk Z min-nya adalah tebal dari si ground plane-nya. Z min-nya 0, Z max-nya T. Untuk materialnya kita menggunakan Cooper, pilih load from material library. Ketik Cooper, pilih yang Annulate, nanti di load. Kita preview dulu. Kita oke. Lalu setelah itu membuat substrat dengan cara yang sama seperti ground plane, dengan ukuran yang sama seperti ground plane. Tingginya untuk Z min-nya menggunakan Z max-nya dari ground plane, yaitu T, dan Z max-nya si substrat
menambahkan dari Z min-nya substrat ditambah tebalnya dari substrat yaitu H. Untuk substrat sendiri bahannya adalah Fr-4. Di load lagi, ketik Fr-4, pilih yang lossy. Preview lalu di OK. Ketiga, membuat patch dengan memilih brick lagi, escape, namakan patch. Di sini kita menggunakan lebar patch dan length patch, panjang patch, yaitu WP dan LP. WP per 2, X max-nya WP per 2, G-nya min LP per 2. Z-min-nya menggunakan Z-max dari substrat, yaitu T plus H. Z-max-nya kita tambahkan lagi di akhir untuk ketinggian si tembaga patch-nya. Bahannya sama seperti ground plane, yaitu copper. Review. Keempat, kita membuat fit dengan cara brick lagi. Namakan fit. Di sini kita menggunakan WF 2. Untuk di fitnya di bagian Yemina kita menggunakan LG min LG per 2 karena kita hanya membuat fitnya sepanjang setengah groundnya. Jadi ya maksnya 0. Untuk tebal fitnya sama seperti patch. Kelima, kita membuat slits-nya atau insert fit dengan cara yang sama, set brick. Masukkan, kita menggunakan F dan G di sini. Harus memindahkan komponen insert fit ke samping kiri kanan si fitnya, fit line-nya. Pertama kita gabungkan dulu patch dengan fit line dengan cara pilih patch, pilih boolean, pilih add, pencet kontrol ditahan sambil mengeklik fit lalu enter. Nah, lalu kita sekarang memindahkan insert fit-nya. Caranya adalah pick point, pilih endpoint di bagian sini, sudut sini. Lalu pick endpoint lagi di bagian sini. Pindah ke klik insert fit-nya, pilih transform, nanti dia otomatis pindah sendiri ke bagian yang kita inginkan. Langsung saja pencet OK. Lalu ini hanya baru bagian kiri, kita butuh bagian kanan juga. Caranya adalah pencet insert fit-nya, pilih transform, pilih mirror, kopinya diklik, kita isi X-nya 1. Kita preview, dia langsung memindahkan ke kanan. Di OK. Sudah jadi 2. Langkah selanjutnya adalah gabungkan patch, potong patch dengan insert fit-nya. Caranya adalah pilih patch-nya, pilih boolean, pilih subtract, kontrol dipencet terus sambil memilih insert fit-nya, lalu di enter. Terakhir kita ingin membuat catuan atau port. Kita arahkan ke bagian bawah antenanya. Di sini ada fit, ada permukaan fit di sini warna kuning. Nah, kita pilih pick face atau pencet F langsung bisa ke bagian permukaan fitnya, yaitu di sini. Lalu kita ke arah simulation waveguide port. Lalu kita isi X min sampai Z max-nya. Kita isi 3 kali WF, 3 kali WF, Z plus H, 4 plus H. Lihat di sini adalah catuannya di bawah, di OK saja. Lalu kita running. Untuk pertama kali running dianjurkan untuk menggunakan setup solver. Normalize-nya di checklist lalu di start saja.
Dari sini kita menunggu hasil simulasi antenanya sampai selesai. Hasil simulasi sudah kelar, sudah selesai. Lalu kita melihat parameter-parameter yang diukur pada antena microstrip ini. Pertama, kita lihat di 1D result, dijabarin. Di sini ada S parameter. S parameter itu adalah return loss. Untuk karena ini terlalu banyak datanya, maka kita kecilkan properties. Caranya adalah klik kanan, plot properties, auto range matiin, jadiin 10 di marknya, untuk minnya bebas mau sampai 100 juga tidak apa-apa, atau 50 juga tidak apa-apa. Oke saja. Nah, ini adalah hasil return loss-nya. Antena yang dirancang itu di 2,4 GHz, tetapi di 2,4 GHz return loss-nya mendapatkan nilai -9, di mana itu kurang baik. Untuk nilainya yang baiknya ada di kurang lebih di paling rendahnya di 2,36, kurang lebih 2,36 GHz. Untuk VSWR kita bisa lihat di sini, kita plot dulu biar data, karena VSWR tuh yang bagusnya 2 sampai 1, maka kita plot range-nya di 2 sampai 1 saja. Minnya 0 atau 1 tidak apa-apa, max-nya di 2. Di oke. Nah, di sini kita bisa lihat nilai VSWR terendahnya ada di 2,36, kurang lebih 2,36. Tapi pada saat di frekuensi 2,4 hasilnya kurang bagus, ada di 1,98. Untuk bandwidth sendiri, caranya adalah klik kanan, add curve marker, kita plot di titik di paling atas ini. Ada 1, ada 2. Nah, untuk mengukur bandwidth-nya, kita tinggal mengurangi di kotak ini. Di sini. Di plot 2 kurang 1, yaitu di 2,4003 dikurang 2,326. Disitulah hasil bandwidth-nya. Lalu kita harus lihat pola radiasinya. Cara melihat pola radiasi adalah ke far field, dijabarin dulu, ke far field di 2,4 giga, ke ABS. Nah, ini dalam bentuk 3D. Jika model dalam bentuk 2D, kita bisa ke polar. Nah, di sini bentuknya ke satu arah, yaitu dinamakan unidireksional. Lalu kita bisa lihat gain. Gain kita bisa lihat di bagian 3D. Bagian 3D, di sini ada direktivitas, kita ganti ke realized gain. Nilai gainnya ada di 2,216 dBi, sedangkan direktivitasnya tadi 6,70 dBi. Lalu kita lihat aksel rasionya. Aksel rasionya biar lebih jelas kita arah ke kartesian. Di sini mendapatkan nilai 40, yaitu bisa dinamakan linear. Polarisasinya adalah linear. Untuk modul 3 cukup sampai sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.